Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Hari ini spesial banget karena aku bakal ngobrol bareng sama salah satu sosok terpenting dalam pendidikan, yaitu Ibu Intan Musfiah Nugrahayu, SPDGR. Boleh berkenalan Ibu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Intan Musfiah Nugrahayu. Saya salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah. Ibu kabarnya baik? Alhamdulillah, baik. Oke, langsung aja. Saya boleh tanya berapa lama Ibu mengajar di sekolah dasar? Saya mengajar di sekolah dasar itu sudah 3 tahun, Mbak. Mulai dari tahun 2022. Ya, jadi jalan 3 tahun. Nah, udah lumayan lama ya Bu termasuknya, atau sebentar segitu? Menurut saya itu masih sebentar. Masih sebentar. Ya, Oke. masih sebentar sekali itu Mbak, 3 tahun. Karena Bapak Ibu guru yang lainnya juga ada yang lebih senior, ada yang 10 tahun, bahkan 12 tahun, dan lebih banyak lagi tahunnya. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasan Ibu memilih profesi guru ini? Dulu sebenarnya cita-cita saya waktu kecil itu bukan menjadi guru, inginnya menjadi dokter. Tapi tidak apa-apa, karena sekarang juga menjadi dokter spesialis anak. Iya, jadi sebenarnya awalnya mengambil profesi guru itu waktu kuliah ngikut orang tua. Oh iya. Ya, karena orang tua juga guru semua di bidang pendidikan. Akhirnya saya ikut mengikuti bapak sama ibu, ikut di bidang pendidikan. Terus akhirnya tes lolos, keterima, ya sudah, berarti saya memikir, oh ya, mungkin ini jalannya memang seperti ini. Dan saya ternyata juga suka di bidang pendidikan, khususnya sekolah dasar, karena berhubungan dengan anak-anak kecil, yang membuat saya itu atau kita sebagai guru itu awet muda. Oh gitu. Iya. Terus saya juga sukanya itu bisa mengamalkan ilmu yang saya peroleh dari bapak dan ibu dosen ketika kuliah. Jadi itu salah satu amal jariah juga, Mbak. Bisa dijadiin motivasi ya teman-teman. Ternyata nggak cuma kita ataupun saya yang mungkin salah jurusan. Ternyata ibu ini juga ngerasa gitu ya teman-teman. Mungkin bisa jadi motivasi ya teman-teman. Oke, next. Kan kalau di SD itu kan nggak cuma ngajar pelajaran aja ya Bu. Nah, selain itu apa sih peran penting seorang guru di sekolah? Sebenarnya peran guru di sekolah itu banyak sekali, tidak hanya mengajar dan memberikan ilmu. Ilmu yang sekedar ilmu baca tulis, tidak hanya seperti itu, Mbak. Apalagi saya di SD itu kan wali kelas 1, pegang anak kelas 1 di mana masih pada masa-masa transisi dari anak TK. Ya. Dimana anak TK itu kan sukanya bermain, ibaratnya anak kelas 1 itu belum tahu aturan, tata krama yang bagus di sekolah itu bagaimana. Jadi sebagai guru itu juga harus memberikan teladan yang baik, mendidik anak itu agar menjadi anak yang mandiri, yang tahu aturan, dan yang beretika baik. Jadi tidak hanya mengajarkan ilmu saja, karena kita sebagai guru itu juga orang tua kedua bagi anak-anak di sekolah, begitu. Kan kalau mendidik karakter anak tuh susah banget ya Bu, itu gimana caranya? Kita sebagai guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi kalau kita ibaratnya cuma memberi apa ya, istilah kayak ngomando, kamu tidak boleh ya buang sampah sembarangan, kamu harus menjaga kebersihan, itu tidak cukup menggunakan kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus, yang namanya guru itu kan juga ditiru pastinya. Nah, anak-anak itu pasti meniru kebiasaan yang dilakukan oleh gurunya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik, kita juga harus membuang sampah pada tempatnya agar anak-anak itu juga mengikuti kita. Contohnya seperti ini, Mbak. Kemarin itu ada acara Jumat Sehat. Biasanya di sekolah saya itu kan Jumat Sehat itu senam. Ya, senam anak hebat itu. Nah, pas saat itu saya tidak mengikuti senam. Ternyata anak-anak kelas 1 sekarang itu benar-benar kritis banget. Jadi setelah senam mereka itu bertanya sekaligus protes kepada saya. Kenapa Bu Intan tadi kok nggak ikut senam? Padahal saya tadi Bu Intan suruh senam seperti itu. Gitu. Tapi saat itu kan saya juga ada tugas yang harus saya kerjakan, jadi saya bisa memberikan penjelasan
kepada Ya, anak-anak. ya. Iya, sehingga anak-anak itu dapat memahami, oh ternyata Bu Intan tidak mengikuti senam karena memang ada alasan. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi kita harus memberikan perilaku contoh yang baik. Iya, betul sekali. Nggak Karena cuma ngomong aja ya Bu ya. iya, karena guru itu digugu dan Dan ditiru, oke. itu tadi. Jadi harus memberikan contoh yang baik, ya, gitu, Mbak. Selanjutnya kayak yang Ibu ceritain tadi, guru itu kan menjadi motivator ya untuk siswanya. Iya. Itu ada nggak tantangan tersendirinya dalam mungkin kasih motivator, atau mungkin anaknya yang sudah diatur gimana tapi kita tetap harus kasih motivator gitu. Iya, bener. Apalagi yang saat ini, Mbak ya, yang namanya kelas 1 yang sekarang itu beda dengan kelas 1 waktu saya dulu. Iya. Kelas 1 zaman saya dulu, kalau ada guru di depan itu kan pasti sudah diam, takut, terus anteng. Kalau sekarang enggak, ada gurunya di depan, itu pasti kalau mau lari-larian ya tetap lari-larian, ngobrol, main, itu tetap dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita ingin memberikan motivasi, itu ya itu tadi, Mbak, kembali tidak bisa hanya dengan kalimat. Mungkin kita bisa melihat karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Kalau kita lihat peserta didik kita itu mungkin bisa memahami atau memperhatikan kita lebih itu dengan visual, mungkin kita bisa menampilkan video motivasi yang menarik seperti itu. Jadi siswa bisa anteng, karena percuma kita memberikan motivasi melalui kalimat saja tanpa memberikan apa ya, contoh ataupun hal-hal yang lebih menarik seperti itu, Mbak. Jadi intinya harus bisa menarik pusat perhatian fokusnya siswa terlebih dahulu begitu. Jadi itu juga salah satu tantangan terbesar ya Ibu, memahami karakter, Iya, terus betul sekali. mengambil perhatian mereka. Ya. Nah sekarang saya mau masuk nih Bu di pembahasan bullying. Pasti kan ada kan yang dibully gitu. Iya. Nah menurut Ibu, apakah bullying ini banyak terjadi di sekolah Ibu? Di sekolah saya bullying itu ada, di kelas 1 ada, di kelas berapapun ada, Mbak. Sebenarnya seperti pada umumnya di sekolah dasar itu bullying, terutama di kelas 1 pasti ya ejek-ejekan, kadang mengejek dengan nama orang tua, ya seperti itu. Terus pokoknya ada aja lah, Mbak, yang diejek anak-anak itu. Kadang bahkan kemarin itu ada siswa saya kelas 1 itu mogok, tidak mau sekolah. Terus saya tanya kenapa, ternyata itu takut sama kakak kelas 2. Kakak kelas 2 itu suka usil, bahkan kadang mohon maaf suka main tangan seperti itu. Jadi tetap ada kasus bullying di sekolah saya, itu ada, tapi ya insya Allah ditangani dengan tepat oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Berarti langsung diambil ini ya Bu, langsung diambil tindakan gitu ya, Iya, untuk mencegah bullying tersebut. Alhamdulillah. Iya, karena kalau tidak langsung diambil tindakan dan diberi tindakan, nanti takutnya akan semakin panjang. Terus berdampak juga ke korban bullyingnya. Itu tadi, Mbak, kayak nggak mau ke sekolah lagi seperti itu. Terus nanti kan juga merembet ke orang tua. Kalau kayak gitu ada nggak ciri-cirinya, misalnya ciri-ciri korban bullying gitu? Ada sih, Mbak. Korban bullying itu yang saya lihat pasti dia itu suka diam. Iya, tiba-tiba dia diam, menyendiri. Yang tadinya dia ikut main sama teman-temannya, duduk sendirian, dan biasanya mukanya ditekuk udah kayak mau nangis gitu. Nanti kalau disamperin itu bukannya langsung jawab kenapa, tapi pasti nangis dulu. Tapi kami sebagai Bapak Ibu guru ya biasanya mempersilahkan anak-anak itu untuk menangis, karena untuk meluapkan emosinya. Nanti baru kita tanya lagi kenapa seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas soal etika, terus pembulian. Sekarang saya mau bertanya metode pembelajaran yang paling efektif khususnya untuk kelas 1 nih. Biasanya Ibu pakai metode pembelajaran apa di kelas? Ataukah misalnya mereka lebih suka membaca buku atau dengan gambar? Ya, jadi saya itu menciptakan pembelajaran itu PAIKEM, Mbak. Pakai metode PAIKEM. Jadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Iya, jadi
di kelas 1 itu tidak hanya menggunakan metode ceramah, Mbak. Karena kalau menggunakan metode ceramah pasti kelas 1 yang namanya masih transisi, masih suka bermain. Jadi saya memodifikasi menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Karena siswa saya itu hmm, ada yang tingkat kemampuannya itu sudah bisa, istilahnya sudah bisa berhitung 1 sampai 20, ada yang masih 1 sampai 10 seperti itu. Jadi saya membedakan yang masih bisa 1 sampai 10 saya buat dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti menggunakan ini Mbak, kemarin saya buat telur ayam yang masih pisah, yang atas itu soal, yang bawah itu jawaban. Nanti anak-anak itu seperti bermain game, mencari pasangannya sesuai dengan jawaban yang tepat, seperti itu. Ada lagi saya ajak bermain peran, jadi kayak main pasar-pasaran gitu. Jadi ada yang belanja, ada yang beli, terus nanti kita menggunakan perhitungan matematika penjumlahan, seperti itu. Jadi siswa kelas 1 pastinya akan lebih aktif, tidak merasa bosan, dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Wah, sangat kreatif ya teman-teman, apalagi cocok banget sama siswa kelas 1 yang masih aktif-aktifnya bermain. Mohon maaf Ibu, tadi yang untuk belanja di pasar tadi itu menggunakan barang tutulan atau cuman pura-pura untuk masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan itu? Oh, kalau kemarin itu kelas 1 menggunakan barang asli. Jadi misalkan setiap siswa saya minta untuk membawa, mungkin ada yang membawa permen atau mungkin jajan-jajan yang harganya itu tidak terlalu mahal. Gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi nanti ketika habis membeli, anak-anak juga bisa langsung dikonsumsi, nggak hanya mainan seperti itu. Berarti kayak gitu harus ada konfirmasi dengan orang tua dahulu. Pasti kan orang tua akan bertanya, ini barang buat apa dibawa ke sekolah sih? Iya, pasti melakukan apa itu namanya komunikasi dengan orang tua, karena mau bagaimanapun yang namanya komunikasi dengan wali murid itu sangat penting Mbak, biar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi apapun berita atau informasi terkait dengan peserta didik di sekolah itu harus kita sampaikan. Nah, kalau di sekolah saya itu atau mungkin di sekolah lain itu pasti konfirmasi atau komunikasi pertama melalui WA group. Seperti itu. Jadi kalau setidaknya yang kita bahas itu bukan privasi peserta didik, kita melakukan komunikasinya melalui WA group. Akan tetapi jika seperti kasus bullying atau mungkin ada peserta didik yang mengalami masalah di sekolah, nah itu kan sifatnya privasi ya Mbak. Jadi kita langsung chat secara pribadi. Iya, seperti itu. Jadi gitu ya cara membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Iya, betul. Jadi komunikasi dengan wali murid itu sangat penting ya. Iya, harus saling percaya seperti itu Mbak, biar tidak ada miskomunikasi. Contohnya kalau kelas 1 itu ketika dikasih PR, pasti orang tuanya itu masih menghubungi lagi karena takutnya PR-nya salah iya, gitu. PR-nya salah. Jadi orang tua itu pasti memastikan seperti itu. Jadi hal sekecil apapun itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Oke, kita masuk ke pembahasan yang agak santai ya Ibu. Ibu kan guru sudah 3 tahun ya di sekolah dasar. Pasti ada dong momen-momen berkesan. Kalau boleh ceritain ke teman-teman sekalian. Iya, momen berkesannya menjadi guru selama hampir 3 tahun ini di kelas 1 saya itu kayak merasa senang, bahagia ketika anak didik saya itu yang awalnya belum bisa membaca, menulis, terus sekarang sudah bisa membaca, menulis, dan yang pastinya saya itu merasa berkesan karena saya dianggap seperti ibu di sekolah. Iya, jadi mereka itu sangat dekat dengan saya, bahkan hubungan dengan wali murid itu juga terjalin silaturahmi dengan baik, seperti itu. Alhamdulillah. Oke Ibu, setelah kita ngobrol santai dan agak panjang ini ya, boleh nggak Ibu kasih tips ke saya dan teman-teman sebagai calon guru khususnya prodi PGSD, apa aja sih yang harus disiapin sebelum kami benar-benar terjun ke sekolah dasar? Iya, untuk mahasiswa PGSD yang paling penting sekarang kan masih belajar di kampus ya Mbak. Yeah. Jadi harus benar-benar fokus perhatikan setiap pelajaran dan ilmu yang diberikan oleh dosen, karena itu nanti sangat bermanfaat ketika
kalian mahasiswa PGSD itu sudah terjun langsung ke lapangan atau praktek mengajar. Dan nanti ketika melakukan kegiatan praktek mengajar di sekolah itu juga harus benar-benar belajar memahami karakteristik peserta didik itu bagaimana, seperti itu. Juga memahami lingkungan sekolahnya, harus pinter-pinter, apalagi zaman sekarang kan teknologi semakin berkembang ya, semakin canggih, jadi harus pinter-pinter mengupdate ilmu pengetahuan tentang teknologi dan juga bisa memanfaatkannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Pokoknya intinya harus semangat, nggak boleh patah semangat, dijalanin aja. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, motivasi dari guru sekolah dasar dari Ibu Intan ini. Oke teman-teman, ternyata jadi guru itu juga harus menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita. Seperti tadi apa yang disampaikan Ibu Intan, guru itu digugulan ditiru. Nah, terus kita juga sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dan inovatif supaya peserta didik nggak bosen. Apalagi kelas 1 ya Ibu, pasti lagi senang-senangnya bermain gitu. Ya. Nah, terus kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, karena itu adalah kunci untuk kita bisa memahami karakter siswa, apa yang diperlukan siswa, seperti itu ya Ibu. Ya. Nah, oke, sekian teman-teman. Saya Destia Praba dan narasumber kita yaitu Ibu Intan pamit undur diri. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.